Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang mengapa dan bagaimana seorang selalu ada dalam pikiran kita. Selanjutnya, pada episode ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk melakukan pelepasan dan pembebasan dari hal tersebut. Jadi, jika kita perhatikan bagaimana beberapa orang seolah menghantui kita, bahkan ketika mereka sudah tidak ada lagi dalam hidup kita, pada tingkat tertentu, sebagian karena diri kita masih terlibat secara emosional dengannya. Carl Jung percaya bahwa emosi yang belum terselesaikan bertindak seperti kontrak psikologis yang belum selesai. Selama kita belum mengakui dan memprosesnya, emosi tersebut akan terus menuntut perhatian kita. Terkadang kita bertahan karena apa yang diwakili oleh orang tersebut, seperti versi diri kita yang hilang, mimpi kita yang tak terpenuhi, atau harapan yang tak pernah terwujud. Dengan demikian, keterikatan bukan hanya tentang mereka, melainkan tentang apa yang mereka simbolkan dalam jiwa kita. Lalu bagaimana kita bisa terbebas dari ikatan emosional yang tak terselesaikan ini? Langkah pertama adalah menyadari bahwa pikiran kita tentang seseorang seringkali bukan tentang orang itu sama sekali, melainkan tentang sesuatu yang lebih dalam di dalam diri kita. Emosi apa yang masih belum terproses, pelajaran apa yang masih belum dipelajari. Bagian diri mana yang masih terikat dengan hubungan itu. Melepaskan bukan tentang melupakan, melainkan tentang integrasi. Melepaskan berarti membiarkan diri kita sepenuhnya merasakan, memproses, dan menerima apa yang telah terjadi sehingga hal itu tidak lagi mengendalikan kita dari balik bayang-bayang. Ketika kita melakukan ini, pikiran tak perlu lagi terobsesi karena pelajaran telah terserap. Namun terkadang tepat ketika kita merasa telah maju, alam semesta seolah mengirimkan tanda-tanda kebetulan yang terasa terlalu berarti untuk diabaikan. Bagaimana jika ini bukan sekedar kebetulan? Bagaimana jika ini sesuatu yang lebih berarti? Ada saat-saat dalam hidup kita segalanya terasa selaras, seolah-olah alam semesta sendiri mengarahkan kita kepada seseorang atau situasi tertentu. Kejadian-kejadian ini mungkin terasa seperti kebetulan belaka, tetapi jauh di lubuk hati ada perasaan bahwa kejadian-kejadian ini membawa makna yang lebih besar. Carl Jung menyebut fenomena ini sebagai sinkronisitas atau pengalaman kebetulan. Kebetulan di sini bermakna yang melampaui alur peristiwa biasa. Ini adalah perasaan bahwa benang-benang kehidupan kita entah bagaimana terjalin oleh kekuatan-kekuatan yang tak sepenuhnya kita pahami, namun tak dapat kita hindari untuk merasakannya. Sinkronisitas bukan sekedar tentang peristiwa-peristiwa acak yang berurutan. Ini tentang perasaan bahwa sesuatu yang sangat penting sedang terungkap tepat di depan mata kita. Ketika kita mendapati diri kita dibombardir oleh kenangan tentang seseorang yang selama ini kita pikirkan, atau ketika serangkaian peristiwa terjadi yang tampaknya terlalu tepat waktu untuk menjadi kebetulan, alam bawah sadar kita mungkin memberi sinyal bahwa ada hubungan yang lebih dalam. Kebetulan-kebetulan ini sering muncul di saat-saat emosional yang intens, ketika pikiran kita dipenuhi dengan emosi yang belum terselesaikan, keinginan yang tak terucapkan, atau urusan yang belum selesai. Alam semesta seolah merespon, menawarkan petunjuk, mendorong kita kembali kepada orang itu, atau menunjukkan lapisan baru hubungan emosional yang masih melekat dalam jiwa kita. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam. Bagaimana jika cara pandang kita terhadap mereka sebenarnya merupakan proyeksi dari sesuatu di dalam diri kita sendiri? Atau pernahkah Anda merasakan ketertarikan yang luar biasa atau kebencian yang tak dijelaskan terhadap seseorang tanpa sepenuhnya memahami alasannya? Carl Jung percaya bahwa pengalaman-pengalaman ini bukan sekedar kebetulan, melainkan mengungkapkan tatanan yang mendasari kekacauan hidup.
Orang-orang yang memenuhi pikiran kita mungkin tidak hadir secara kebetulan. Mereka mungkin mewakili sesuatu yang mendalam dalam perjalanan pribadi kita. Sinkronisitas dalam pengertian ini lebih dari sekedar serangkaian kebetulan, melainkan perkembangan peristiwa yang mencerminkan hubungan bawah sadar yang lebih dalam. Mungkin alam semesta mengingatkan kita bahwa hubungan-hubungan ini bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian penting dari pertumbuhan psikologis kita sendiri. Karena setiap peristiwa, setiap orang, setiap perasaan memiliki makna, meskipun tidak langsung jelas bagi kita. Ketika sinkronisitas terjadi, seringkali itu adalah panggilan untuk kita perhatikan. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan pola-pola yang lebih dalam hidup kita. Tanda-tanda yang kita lihat mungkin tidak selalu masuk akal, tetapi mengandung makna emosional dan simbolis. Tanda-tanda tersebut merupakan cerminan hubungan antara dunia batin kita dan realitas luar yang kita alami. Mungkin saja orang itu merupakan lambang sesuatu dalam jiwa kita yang siap untuk dikenali atau disembuhkan. Benang tak kasat mata antara kita dan mereka terjalin dengan makna, dan sinkronisitas bertindak sebagai pengingat lembut untuk memperhatikan, melihat lebih dalam, dan percaya bahwa ada tujuan dalam misteri itu. Terkadang peristiwa-peristiwa bermakna ini mungkin membuat kita bertanya-tanya, apakah ini semua benar-benar kebetulan atau adakah hubungan di balik permukaan? Tanda-tanda tersebut seringkali tidak selalu memberikan jawaban yang jelas, tetapi hanya mengundang kita untuk penasaran tentang kemungkinan adanya sesuatu yang lebih besar pada orang-orang yang ada di dalam pikiran kita. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, terkadang orang-orang yang tinggal itu bukan sekedar individu. Mereka berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, mengambil makna simbolis di alam bawah sadar kita. Orang-orang ini menjadi archetype, figur universal yang mewakili bagian terdalam dari jiwa dan pengalaman hidup kita. Mereka bukan lagi sekedar manusia, melainkan representasi dari kualitas, keinginan, atau aspek diri kita yang belum terselesaikan, atau archetype. Archetype adalah gambaran primal, atau primitif, atau purba yang diwarisi dari pengalaman manusia secara kolektif atau bersama, yang membentuk persepsi dan perilaku kita. Archetype berfungsi sebagai cetak biru untuk memahami berbagai dimensi diri. Dan ketika seseorang terus-menerus memenuhi pemikiran kita, mereka mungkin memainkan peran archetype dalam benak kita. Ambil contoh sosok guru atau pembimbing spiritual. Pembimbing bijak yang membantu kita menghadapi tantangan dan mengembangkan kita dengan cara yang tak terbayangkan. Mungkin seseorang dalam hidup kita mengambil peran itu, dan kehadirannya dalam pikiran kita lebih mencerminkan kebijaksanaan yang mereka berikan, alih-alih karakteristik individual mereka. Atau mungkin sosok kekasih yang tidak hanya mewakili keterikatan romantis, tetapi juga hasrat untuk koneksi yang mendalam, kerentanan, dan ekspresi diri. Orang ini meskipun nyata mungkin merupakan perwujudan bagian dari jiwa kita yang mencari cinta, penerimaan, atau keintiman dengan cara yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Ketika orang berubah menjadi archetype di alam bawah sadar kita, mereka berhenti menjadi manusia biasa. Mereka menjadi wadah transformasi pribadi. Carl Jung percaya bahwa archetype terbentuk melalui interaksi antara dunia batin dan dunia luar kita, membentuk cara kita berhubungan dengan orang lain dan pada akhirnya dengan diri kita sendiri. Bisa jadi mereka muncul sebagai seorang pejuang atau warrior yang menantang batas-batas kita, atau korban yang memicu rasa tak berdaya, atau shadow yang menghadapi sisi gelap kita. Mereka semua mencoba mengajari kita tentang sesuatu dalam diri kita. Namun apa yang terjadi ketika seseorang yang nyata terpaku dalam peran sebuah archetype? Ketika kita mengidealkan seseorang hingga ia tak lagi terasa manusiawi melainkan simbolis, kita melupakan individualitasnya dan malah memproyeksikan serangkaian harapan dan keinginan kepadanya. Disinilah letak bahayanya.
Ketika orang dalam pikiran kita tidak lagi diizinkan menjadi manusia yang utuh dan kompleks, melainkan menjadi archetype dalam jiwa kita. Kita mungkin merasa sulit menerima kekurangan, ketidaksempurnaan, atau perubahan yang tak terelakkan dalam diri mereka. Proyeksi ini seringkali berujung pada kekecewaan, karena orang tersebut tidak akan pernah bisa benar-benar hidup sesuai versi ideal yang kita ciptakan. Namun, pelajaran sesungguhnya terletak pada mengenali pola ini dan belajar merangkul kompleksitas orang lain dan diri kita sendiri, alih-alih mengandalkan gambaran yang sederhana dan satu dimensi. Langkah selanjutnya untuk membebaskan diri dari penjara mental ini adalah memahami bahwa pikiran-pikiran yang terus-menerus itu belum tentu merupakan tanda kelemahan atau obsesi, melainkan sebuah undangan untuk menjelajahi lapisan terdalam jiwa kita, untuk memahami mengapa orang ini terus menghantui kita, dan untuk mengungkap emosi dan keterikatan yang belum terselesaikan yang membuat kita terikat padanya. Konsep individuasi Carl Jung menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk proses ini. Individuasi adalah perjalanan menuju integrasi seluruh bagian diri, baik yang gelap maupun yang terang, sadar maupun yang tidak sadar. Ini tentang menghadapi aspek-aspek diri yang telah diabaikan atau ditekan dan membiarkannya terungkap. Ketika seseorang tetap ada dalam pikiran kita, seringkali karena ia terhubung dengan bagian kita yang belum sepenuhnya diakui atau dipahami. Kunci untuk membebaskan pikiran kita mulai dengan kesadaran diri. Luangkan waktu untuk merenungkan mengapa orang ini begitu berkesan di benak kita. Perasaan apa yang muncul ketika kita memikirkannya. Memahami emosi-emosi tersebut untuk mengungkap kompleksitas jiwa kita. Adakah emosi yang belum terselesaikan, kebutuhan yang belum terpenuhi, atau proyeksi bawah sadar yang sedang bermain? Langkah penting berikutnya adalah belajar melepaskan diri secara emosional. Caranya adalah dengan mengendalikan mental kita dengan aktivitas seperti menulis jurnal, meditasi, atau introspeksi mendalam yang dapat membantu kita mengidentifikasi akar obsesi kita. Setelah kita memahami akar penyebabnya, kita dapat mulai secara sadar melepaskan muatan emosional yang terus menarik pikiran kita kembali ke sana. Ini bukan berarti menghapus orang tersebut dari hidup Anda atau berpura-pura mereka tidak penting, melainkan mengalihkan fokus Anda dari pikiran obsesif ke netralitas emosional. Melepaskan diri memungkinkan Anda mendapatkan kembali kedamaian batin tanpa dikendalikan oleh emosi-emosi yang belum terselesaikan terkait orang tersebut. Salah satu metode pelepasan diri yang ampuh adalah melalui praktek mindfulness. Hadir dengan pikiran dan emosi kita tanpa menghakimi. Alih-alih tersesat dalam narasi tentang orang ini, kita mengamati pikiran kita saat muncul dan membiarkannya berlalu seperti awan di langit. Dengan latihan, kita dapat menciptakan ruang antara diri kita dan emosi yang dulu terasa begitu menguras tenaga. Pada akhirnya, membebaskan pikiran kita juga berarti merangkul proses penyembuhan dan pertumbuhan. Proses individuasi ini menuntut kita untuk menghadapi bayangan kita, bagian diri kita yang selama ini kita sembunyikan atau abaikan, dan mengintegrasikannya ke dalam seluruh keberadaan kita. Alih-alih melawan pikiran-pikiran kita, biarkan pikiran-pikiran itu membimbing kita menuju kesadaran diri yang lebih dalam dan kejernihan emosi. Dan melalui proses ini, kita mengubah apa yang dulunya merupakan sumber rasa sakit atau obsesi menjadi jalan menuju pertumbuhan pribadi dan keseimbangan emosi. Jadi orang-orang yang singgah di benak kita bukan sekedar kebetulan. Mereka bisa jadi membawa pesan, pelajaran, dan refleksi dari bagian terdalam diri kita yang membutuhkan perhatian. Dengan memahami koneksi ini, proyeksi, ikatan emosional, dan archetype bawah sadar yang berperan, kita dapat membebaskan diri dari pola-pola yang menghambat kita dan mendapatkan kembali keseimbangan emosional. Ingat, pertumbuhan adalah sebuah perjalanan, dan setiap pengalaman betapapun menantangnya adalah kesempatan untuk menjadi versi diri kita yang lebih utuh.